Halo, selamat malam teman-teman. Mungkin bisa dipersilahkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga dihubungi teman-teman sedivisinya untuk join ke Mochi pertama kita ya. Oke, teman-teman, sekali lagi aku ingatkan untuk menyalakan kameranya ya, dan jangan lupa buat ngingetin teman-temannya join Mochi pertama. Untuk Mochi kali ini kita mulai mungkin 19.15 ya, teman-teman. Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba setidaknya satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat bergabung dalam agenda Mochi pertama kita, yang mana Mochi atau membership coaching ini merupakan agenda rutin atau pelatihan soft skill yang diberikan kepada volunteer Talk About Skill batch kedua. Nah, yang mana teman-teman pada Mochi kali ini akan dihadirkan beberapa pemateri dengan topik yang berbeda-beda setiap pertemuannya. Yang tentunya topik-topik ini sangat relevan dengan yang namanya pengembangan diri ataupun soft skill. Nah, untuk teman-teman volunteer semuanya, jangan lupa untuk melakukan summary atau melakukan penguploadan summary pada Instagram story teman-teman semuanya dengan ketentuan yang sudah diberikan melalui chat group di WAG. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk melakukan presensi yang akan diberikan di kolom komentar di akhir acara nanti. Baiklah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan demi keberlangsungan dan juga kelancaran acara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Kepada teman-teman semuanya, dipersilakan untuk berdoa. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Oke, untuk mochi pertama kita, topik yang akan dibawakan kali ini adalah catch your
Catch Your Confidence in Public Speaking dengan pemateri Kak Putra Pradevaladisa selaku founder dari komunitas Talk About Skill. Oke, izinkan aku untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Putra sendiri ya secara singkat, karena tentu saja teman-teman pastinya sudah kenal juga ya dengan Kak Putra. Oke, aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, jadi Kak Putra di sini sudah beberapa kali diundang sebagai speaker yang tentu saja berhubungan dengan pengembangan diri, kemudian public speaking, leadership, dan lain sebagainya. Dan Kak Putra juga mempunyai beberapa pengalaman terkait bidang yang relevan juga. Salah satunya pernah atau sedang menjabat sebagai internal director, kemudian duta inspirasi, coach pramuka, dan paskibra. Kemudian beberapa kali menjabat sebagai ketua pelaksana juga. Oke, teman-teman, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil Kak Putra Pradevaladisa. Mungkin halo Kak Putra, apakah sudah bergabung di sini? Ya, halo, udah. Oke, mungkin kita sapa sedikit ya Kak Putranya. Gimana kabarnya Kak Putra? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin mau tanya nih gimana perasaan Kak Putra mungkin setelah sekian lama ya kita nggak pernah bertemu virtual dengan teman-teman volunteer sejak pas gathering kemarin nih. Oke, mungkin perasaannya senang dan ditunggu-tunggu ya untuk acara Mochi ini karena dari aku sendiri langsung yang menjadi pematerinya gitu buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin tapi yang sangat disayangkan untuk malam ini mungkin kita bertemu secara singkat ya karena aku malam ini ada jam keberangkatan juga buat ada suatu urusan jam keberangkatan nanti jam 9. Nah, makanya kita nanti bakal bertemu secara singkat mungkin ya. Oke. Mungkin kita akan bertemu di lain kali. Mungkin itu aja sih Kak Dan. Dan sekarang kalau misalnya ditanya tentang kesibukan, agak sibuk lah sekarang gitu. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya seperti yang dijelaskan Kak Putra tadi sedang ada urusan ya di sekitar pukul 9 atau 10, jadi kita langsung saja pemaparan materi oleh Kak Putra terkait dengan public speaking. Kepada Kak Putra, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, mungkin moderator bisa melakukan share screen. Oke, baik. Oke, bisa di slideshow. Oke, ditunggu sebentar ya Kak, sedang ada kendala. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang belum menyalakan kameranya bisa menyalakan kameranya ya. Oke, sambil mungkin karena materi ini adalah materi yang sering kubawakan ya di acara-acara ketika aku diminta untuk menjadi pemateri di suatu kampus ataupun di suatu organisasi lain pastinya ya. Nah, mungkin di sini aku akan kenalin dulu ke teman-teman catch your confidence in public speaking. Kenapa dari temanya itu aku menekankan banget yang namanya confidence. Aku nggak menekankan cara berbicaranya, aku tidak menekankan bagaimana cara kita itu mengembangkan suatu topik, tapi hal yang pertama aku kembangkan adalah confidence atau kepercayaan diri. Mungkin di sini karena aku tipenya orang yang suka talk show ya, lebih daripada ini, karena aku tuh lebih suka berinteraksi dengan orang lain daripada kayak ngomong-ngomong sendiri, pasti bakal capek. Mungkin aku bakal pilih Kak Sigit ya. Halo Kak Sigit, boleh di on mic dulu dong. Halo Kak. Menurut Kak Sigit seberapa penting sih kepercayaan diri untuk melakukan public speaking? Menurut Kak Sigit aja nih, jangan takut salah ya. Dari 1 to 10, 10 kayaknya. Nah, maksudnya pendapat Kak Sigit aja seberapa penting sih percaya diri itu? Misalnya percaya diri itu segini penting kah? Gini bla 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 bla. Penting banget sih Kak kalau kata aku. Ya, alasannya apa tuh? Oke, mungkin aku bisa kasih contoh kali ya Kak. Kayak contohnya kalau misalkan kita mau berpakaian gitu. Kalau misalkan kita nggak percaya diri gitu, orang lain juga pasti ngelihat kita kayak, apa sih itu orang kayak gak percayaan diri banget gitu kan, kayak gitu sih. Oke, makasih ya Kak Sigit atas partisipasinya. Oke, mungkin bisa di next. Oke,
dekatan antara berbicara dengan public speaking. Tapi sebelum kita mendalami tentang public speaking itu apa, kita harus tahu dulu bedanya berbicara biasa dan juga public speaking. Nah, kalau berbicara itu karena untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Oke, kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang public speaking, maka teman-teman harus tahu dulu berbicara itu apa sih, public speaking itu apa. Teman-teman minimal bisa dibedakan. Oke, next. Sesuai dengan yang saya bicarakan tadi, bahwa kalau misalnya kita mau menjadi seorang public speaker, itu tuh kita tidak hanya asal berbicara. Karena berbicara itu memiliki tujuan juga, dan public speaking tentunya memiliki tujuan. Nah, dan public speaking, mungkin nanti kalau misalnya di spill sekarang, mungkin teman-teman nggak bakal kepo ya tentang public speaking itu apa sih sebenarnya, dan apa sih bedanya dengan berbicara. Nah, sekarang kita berbicara dulu tentang tujuan berbicara. Kalau berbicara itu ingin mengungkapkan gagasan atau pikiran, ingin menambah pengetahuan, ingin menghibur, dan sebagainya. Dalam artian, komedi itu bukan termasuk public speaking. Contoh, stand up komedi. Nah, mungkin aku bisa minta Kak Luke Gilbert. Halo Kak Luke Gilbert. Halo Kak. Oke, panggilannya siapa nih? Belum pernah kenalan secara panggilan kita ya. Luke Gilbert panggilannya Luke siapa aja nih? Kak. Luke aja Kak. Oke. Luke. Oke. Menurut Kak Luke, kalau misalnya orang yang demo-demo itu public speaking nggak sih? Kayaknya enggak deh Kak. Enggak. Oke. Kalau misalnya stand up comedy public speaking nggak sih? Kayaknya aku revisi deh. Kayaknya dua-duanya iya deh Kak. Oke. Kalau dua-duanya iya. Oke, baik. Makasih ya Kak Luka. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Unsur penting dalam berbicara adalah 5 unsur pokok dalam berbicara, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, efek, atau pengaruh. Nah, di sini teman-teman harusnya tahu nih, berbicara, komunikator, pesan, komunikan, media, efek, atau pengaruh itu apa. Coba aku juga pengen interaksi, tadi 2 cowok udah ya, aku pengen cewek deh. Nah, ini yang paling cantik nih, Anita Nova. Di artis TikTok kita ya di sini ya. Oke, kakak artis TikTok nih. Halo, Anita, apakah terhubung? Terhubung Kak, tapi ini rumahnya ruame lagi. Nggak apa-apa. Komunikator tuh apa sih Kak? Aku nggak tahu nih komunikator itu apa. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Oke, kalau komunikan? Kalau komunikan itu orang yang menerima pesan dari komunikator itu. Oke, kalau misalnya aku kasih contoh, ini sedang berbicara di stand up comedy. Mbak, tentukan siapa komunikatornya, apa pesannya, apa komunikannya, apa medianya, apa efek atau pengaruhnya. Oke, mungkin Kak Anita lagi kendala jaringannya, ini nge-lag ya di saya. Oh, apakah Kak Anita udah ngomong? Ini kayaknya Oke, mungkin kita bisa next ya, karena Kak Anita nge-lag. Oke, kita next aja ya. Tadi udah dijelaskan. Kita next. Berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan situasi, tujuan, metode penyampaian,
menjadi penyampai di muka publik dalam artian dia itu menyampaikan suatu topik. Itu berbeda dengan pidato. Jika pidato itu adalah dia menyampaikan di banyak topik ataupun banyak-banyak pesan di depan orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, jika perbedaan di public speaking dengan pidato adalah orang-orang ataupun kontestannya. Jika public speaking itu yaitu dia menyampaikan di muka umum aja. Contohnya itu seperti saya ini sedang menyampaikan ke kalian dengan ataupun tanpanya sebuah teks. Nah, namun ada juga nanti public speaking yang menggunakan teks kayak gitu. Jadi misalnya public speaking itu lebih ke arah improvisasi dari diri kamu sendiri. Nah, kuncinya apa? Tetap kuncinya sesuai dengan judulnya, yaitu adalah confidence kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman sudah mulai ada pandangan ya menjadi public speaking itu apa. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini adalah kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, bisa di next lagi. Nah, apa sih public speaking itu? Next, biar kelihatan tulisannya, biar teman-teman bisa mengakses tulisannya. Public speaking diartikan sebagai teknik penyampaian pesan di hadapan publik. Secara keilmuan, public speaking merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara etimologis, public speaking terdiri atas public yang artinya kepada siapa kita akan berbicara, sementara speaking artinya bagaimana cara menyampaikannya. Oke, next. Mengapa public speaking itu sangat penting? Oke, yang pertama adalah membantu kita saat di sekolah. Nah, ini dia. Dengan public speaking, misalnya kita sebagai sekolah, ataupun sebagai siswa, ataupun sebagai mahasiswa, kita kerap presentasi kan. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kita tidak bisa mengimprovisasi, dan di PPT kita itu terdapat kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita udah hilang, kita tidak percaya diri. Nah, dengan teman-teman berniat menguasai public speaking, ataupun teman-teman merasa diri teman-teman itu seorang public speaker, teman-teman misalnya PPT ada salah, misalnya nulis A jadi C, itu tidak masalah. Teman-teman bisa kembangkan, teman-teman bisa improvisasi, teman-teman bisa mencairkan suasana ketika salah tersebut. Maka ketika teman-teman salah, sebagai contohnya, public speaking is very important, membantu kita saat di sekolah. Nah, misalnya bisa di sekolah ini kantor, karena salah tuh, perasaan kemarin aku belajar di sekolah deh. Misalnya teman-teman sebelum menyampaikan materi itu ada kayak kertasnya gitu. Apa yang harus aku lakukan ya? Nah, jadi teman-teman kayak bahasnya itu random gitu. Nah, itu salah teman-teman. Itu bukan salah satu sifat seorang public speaker. Sifat seorang public speaker yang harus teman-teman ketahui adalah improvisasi. Improvisasi bukan hal yang random gitu. Jadi perbedaan improvisasi dengan hal yang random itu terlihat jelas. Improvisasi lebih terstruktur. Random dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Gitu ya, teman-teman. Nah, mengapa public speaking itu sangat penting bisa terpapar di layar teman-teman gitu. Oke, mungkin karena aku sudah kerja juga ya, jadi aku bisa contohin secara langsung di realisasi public speaking di dunia kerja. Kita di dunia kerja itu perlu yang namanya berhubungan komunikasi dengan orang lain. Benar apa benar, teman-teman? Dalam artian kita menata karir, kita nggak mungkin dong berkomunikasi dengan sesama kita aja. Dalam artian menata karir kita yang lebih ke internasional ataupun nasional, dalam jangka nasional, itu kita bisa berkomunikasi dengan orang, misalnya aku di Kalimantan, terus aku berhubungan dengan orang Jakarta. Nggak mungkin kan aku pakai bahasa daerahku. Kau kemana deh? Nggak mungkin kan aku pakai bahasa Dayak. Nah, maka dari itu aku harus bisa public speaking, bisa improvisasi dalam aku menyampaikan dialog ini orang Jakarta ini. Nah, itu di dunia kerja sangat penting. Ketika teman-teman, ya aku spill ke teman-teman, ketika teman-teman sudah bisa lancar dalam hal public speaker, jabatan minimal yang teman-teman pegang adalah bagian administrasi. Di suatu perusahaan administrasi itu dia kerjanya menurut aku ya, ini pengalaman kerjaku itu sesuatu hal yang santai. Maka ketika teman-teman bisa menghadapi suatu permasalahan dan berhubungan dengan orang banyak itu secara singkat, padat dan jelas, teman-teman akan merasa enak. Nah, ini pentingnya teman-teman menguasai public speaking sejak dini gitu. Jadi sebelum teman-teman menghadapi dunia kerja itu secara nyata, nah teman-teman harus bisa tuh public speaking itu. Karena ketika teman-teman bisa public speaking, ketika kemampuan public speaking teman-teman itu di atas HRD teman-teman, maka teman-teman akan dipercaya sebagai admin gitu. Kita next. Tangan public speaking nih. Ini apa-apa aja sih?
yang untuk public speaking nih. Oke. Mungkin aku pengen ke TS nih. Halo TS. Halo KTS. Oke, dengan penyusun-senyuman ya udah ya. Halo. Oke. Halo. Mungkin KTS boleh aku minta cerita nggak tentang KTS sebelumnya pernah mencoba menjadi public speaker nggak? Atau ada pengalaman jadi public speaker nggak? Belum terlalu sih. Ya, belum terlalu. Kalau emang belum terlalu, di bayangan KTS nih, apa aja sih tantangan dalam public speaking yang pernah dialami secara langsung, yang real? Secara pribadi mungkin setiap orang beda-beda ya kendala untuk berbicara di Makanya public. ini menurut KTS aja. Menurut kalau aku tuh lupa sama timeline, sama apa yang dibicarain, terus sama audiens. Kadang kalau audiens yang nggak terlalu simpatik tuh di aku kendala, terus lupa sama timeline itu sih kalau aku. Oke, makasih pengalamannya KTS. Nah, jadi selain tiga ini tuh kita ada yang tadi seperti KTS sebutkan, itu dia kadang lupa sama timeline. Apa sih yang sedang dibicarakan kayak gitu? Timeline kita tuh apa sekarang? Nah, terus apa sih kita berbicara ini kayak gitu? Itu salah satu contoh lupa timeline. Nah, terus misalnya audiens kurang simpati, itu gimana sih cara itunya? Nah, hal yang kayak gitu, kita sebagai seorang public speaker, kita harus siap. Kalau misalnya audiens kita itu cuma bengong, terus main HP, terus dia gagal fokus kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus memiliki solusi-solusi tersendiri sebagai public speaker kayak gitu. Apalagi yang ketiga ini, harus membuat audiens paham dan senang mendengarkan kita. Nah, aku tuh pernah merasa senang banget ya ketika aku menjadi, alhamdulillah ketika aku menjadi pemateri di Poltenaker, itu dari pihak mereka tuh kayak makasih banyak ya Kak, ini dari 95% audiens mengisi nilai 4 untuk pemateri, dan dengan mereka senang kayak gitu, dan aku juga merasa senang banget, kayak aku sampai salting gitu ketika aku menyampaikan materi, nilai 4 untuk aku tuh 95% kayak gitu. Jadi wah alhamdulillah, jadi aku tidak merasa puas di situ, tapi aku terus belajar karena walaupun 100 itu tidak mungkin, tapi aku terus pengen gitu, punya mimpi audiens itu ketika aku menyampaikan pemateri, ketika diminta kuesioner bagaimana pematerinya, itu aku mendapat nilai 100%, nilai 4, walaupun itu tidak mungkin. Dan di ilmu bidangku, ilmu matematika itu, kalau misalnya seluruh audiens ngisi 4 itu tidak valid ya, karena itu masuk inkonsisten juga, karena sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tapi aku tuh pengen banget kayak gitu, makanya aku terus belajar. Oke, di next. Oke, apa aja yang kamu perlukan? Yang pertama, percaya diri. Oke, itu paling penting, itu adalah kepercayaan diri. Ketika kita pengen ngomong, ataupun ketika kita pengen menyampaikan sesuatu, kita harus mempunyai kepercayaan diri. Oke, halo Serafina. Ya, Kak. Oke, menurut Serafina, persiapan apa aja sih yang perlu disiapkan selaku public speaker? Mungkin percaya diri ya, terus sama mungkin skripnya kali. Apa? Percaya dirinya tadi kayak butuh latihan sama skrip. Kita mau ngomong Skrip apa? ya, oke. Terus kalau misalnya menurut Serafina, seberapa penting sih penampilan itu dari angka 1 sampai 10? I'll say 10. Karena itu kayak nentuin semuanya kan. Penampilan. Oke, benar. Oke, makasih ya Serafina. Oke, nah itu adalah pendapat dari teman kalian, dan kalian pastinya sepakat juga ya dengan pendapat teman-teman kalian. Oke, bisa di next. Apa aja sih yang kalian dapatkan, ataupun manfaat apa yang kalian dapatkan jika kalian bisa melakukan public speaking? Yang pertama, yang pastinya kalian adalah orang yang percaya diri. Bagaimanapun penampilan kalian, bagaimanapun keadaan kalian, di situ kalian bakal percaya diri. Kalian itu anti insecure, dan ketika gini ya teman-teman, ketika teman-teman itu mendalami ketidakpercayadirian, ataupun di suatu kondisi teman-teman itu mengalami insecure, maka teman-teman itu akan menurunkan kualitas teman-teman. Percaya itu tidak percaya, insecure akan menurunkan kualitas teman-teman. Teman-teman pasti selalu, kita tuh memang dalam kita berkembang selalu mandang di atas. Tapi bukan berarti kita harus insecure. Kita harus berusaha agar setara dengan mereka ataupun melebihi mereka. Kalau misalnya teman-teman, misalnya nih, teman-teman tuh insecure dalam bidang fisik.
artinya teman-teman tidak bersyukur dong terhadap teman-teman yang telah menciptakan teman-teman. Gitu. Tidak, coba teman-teman ulas kembali, teman-teman kilas kembali, apakah ada untung dari insecure ini? Nggak bakal ada, teman-teman. Teman-teman cari, teman-teman korek sampai manapun, sampai kerak bumi pun teman-teman korek, untungan dari insecure nggak bakal ada. Jika kita percaya diri, lihat kita bisa melakukan public speaking. Kita bisa meningkatkan kualitas kita. Dan jika kita percaya diri, kita bisa grow up. Kita bisa tahu apa yang kurang dari kita, mari kita kembangkan. Gitu. Baru dari segi fisik, belum lagi dari segi kemampuan, dari segi prestasi. Ketika teman-teman insecure dan teman-teman tidak ada kepercayaan diri untuk bisa setara atau lebih dari objek yang teman-teman insecure ini, maka teman-teman tidak akan bisa berkembang. Maka teman-teman akan turun kualitasnya. Teman-teman mau coba ini, teman-teman mau coba suatu lomba misalnya, ada sih dia. Nah, teman-teman nggak mau ikut lomba ini, padahal itu merupakan suatu pengalaman teman-teman. Nah, disitulah kualitas akan turun ketika insecure. Yang kedua, menambah relasi dan meningkatkan jenjang karir. Ini jelas banget ya. Ketika kita itu bisa berbicara, dan ketika kita itu bisa melakukan sesuatu itu dengan komunikasi yang baik, itu pasti hasilnya baik juga, teman-teman. Karena kita tuh tidak lepas dari perbedaan ya. Semboyan kita aja Bhinneka Tunggal Ika, apalagi perbedaan dari segi pola pikir. Oh, itu jelas pasti ada. Di antara kita aja pasti ada yang berbeda pola pikir dan berujung pada perdebatan. Ketika kita seorang public speaker, salah satu sifat public speaker itu adalah menyelesaikan masalah itu dengan melihat kesimpulannya. Jadi seorang public speaker itu bisa menarik kesimpulan dengan sangat tepat, kayak gitu. Oke, yang ketiga, berpikir cerdas, kreatif, dan kritis. Wah, ini sih bonus ya menurut aku. Seorang public speaker itu manfaatnya itu bonus, berpikir cerdas, kreatif, dan kritis. Yang penting kita tuh usaha dulu. Oke, bisa di next. Metode public speaking. Oke, bisa dibuka dulu tulisannya. Oke, tadi udah cewek-cewek ya. Aku pengen nih. Oke, aku di sini melihat. Halo Kak Adit. Iya Kak. Oke, bisa ditampilkan dulu ininya, metode-metodenya. Dari 4 metode tersebut, menurut Kak Adit, yang enak dipakai untuk belajar public speaking itu yang mana ya Kak Adit ya? Kalau untuk awal itu mungkin lebih kepada yang kalau yang dulu pernah aku alami itu membaca naskah gitu. Tapi kalau sekarang lebih kepada spontanitas sih Kak. Malah kalau membaca naskah malah bingung. Kalau sekarang gitu. Oke. Menurut Kak Adit, memoriter atau menghafal teks tuh susah apa enggak? Untuk menghafal teks, kalau untuk dari aku pribadi enggak, karena asalkan kita tahu poin-poinnya itu nanti bisa kita kembangkan sih Kak. Itu jadi enggak terlalu menghafal seperti itu. Kalau menurut aku gitu. Oke. Di sini sengaja aku buat 4 blok kayak gini karena di sini adalah sesuatu hal yang berlawanan di kanan kirinya dan sesuatu hal yang sinonim di atas dengan bawahnya. Nah, menurut Kak Adit, metode spontanitas dan metode menghafal teks tuh apa sih Kak bedanya? Mohon maaf, putus. Untuk metode spontanitas dan metode menghafal teks tuh apa sih perbedaannya? Kalau spontanitas itu mungkin kita lebih ke improvisasi ya. Jadi kalau andaikan di saat kondisi tertentu ataupun di saat kondisi-kondisi kita yang seperti itu mungkin situasi abnormal seperti itu, kita bisa melakukan dengan cepat untuk menutupi jika memang di keluar kontrol dari yang sesuai plan awal gitu. Tapi kalau andaikan menghafal teks itu kita lebih kepada apa yang sudah kita susun di awal itu kita hafalkan poin-poinnya dari nanti mungkin materinya itu dari poin ke poin itu bakal lari kemana dan turunan-turunan materinya seperti apa gitu Kak. Oke, kalau misalnya kan ini mereka bersinonim nih, membaca naskah dan membuat catatan hampir sama gitu ya. Menurut kalian perbedaannya apa? Membaca naskah sama
membuat catatan. Membuat catatan. Oh, kalau membaca naskah itu lebih kepada secara utuh mungkin ya Kak ya. Kalau yang saya ketahui itu ya. Kalau Andika membuat catatan kecil itu lebih kepada poin-poinnya. Jadi poin-poinnya Andika langsung poinnya apa, terus nanti dia udah bakal tahu. Dan Andika kita membuat catatan kecil itu satu poin itu bakal bisa ada subnya ke 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau Andika satu nanti ada 1A, 1B, 1C, 1D gitu. Tapi kalau Andika membaca naskah itu full dia membaca naskah secara keseluruhan. Kalau yang aku tahu gitu, Kak. Oke, makasih Kak Adit tanggapannya. Oke, bisa di next. Menurut aku udah terjelaskan semua ya oleh Kak Adit. Di next. Oke, ini adalah profesi-profesi di bidang public speaking yang teman-teman bisa dapatkan untuk di dunia kerja nanti. Oke, di next. Sekarang kita masuk ke praktis. Ini aku pengen dong lihat teman-teman siapa aja mau praktek nih, boleh angkat tangannya. Siapa yang mau praktek sebagai public speaker dalam satu gambar? Ayo. Kalau sampai 3 nggak ada, aku tunjuk ya. 1, 2, 3. Oke, melatih. Kalau melatih apakah terkoneksi? Kalau melatih, oke, melatih turu ya guys ya. Mungkin aku mengambil Nela. Kalau Nela, apakah terkoneksi? Halo Ella. Teman-teman kita yang off cam nih ternyata tidak menyimak ya. Oke. Kalau gitu apa lagi ya? Aku mau cari satu sampel lagi deh yang off cam. Halo Kak Esther, apakah terkoneksi Kak? Ya, halo Bang. Oke, mungkin bisa on cam dulu Kak. Kita ngomong-ngomong dulu di sini, santai dulu kita ngopi-ngopi ya sambil belajar ya kita biar bermanfaat. Oke, bisa udah di spin ya. Oke, sekarang aku minta tolong Kak Esther buat deskripsikan tentang Kalimantan Timur. Aku kasih waktu deh buat Kak Esther ataupun mengembangkan apa aja yang mau Kak Esther sampaikan. Dan dari Kalimantan Timur ini sama 1 menit, dan Kak Esther nanti menyampaikannya minimal 1 menit dari Kalimantan Timur ini. Oke, silakan. Gimana Kak Esther? Bisa? Boleh yang lain dulu nggak, Bang? Oke, boleh. Mungkin aku mau minta. Di sini yang SMA siapa aja? Boleh dong acungin tangannya yang SMA. Ya, aku jadi masa kangen-kangen SMA nih. Yang SMA angkat tangan dong, yang SMA. Raisen. Masih SMA 1. Terus mana lagi nih? 2. Aku lihat banyak loh yang masih SMA. SMA atau SMP deh. Oh iya, ini Serafina, angkat tangan Serafina. Oh iya, karena Serafina nggak mau angkat tangan, nggak mau jujur ya Serafina ini. Oke, Serafina, kita pilih ya. Oke, Serafina. Oke, Serafina ya. Terima kasih yang udah mau jujur. Maria bisa di lower hand. Terima kasih udah mau jujur. Silakan Serafina untuk deskripsikan tentang Kalimantan Timur. Nah, tadi aku nggak mau milih lah. Aku mau tahu aja sebenarnya karena kan aku jarang ketemu sama kalian ya. Oke, Serafina. Bisa Serafina? Sanggup? Aku hitung mundur ya. Ya. 2. Tunggu Kak. Itu dulu Oke. kan. Pikirin dulu kan kata-katanya. Oh ya udah ya, aku kirain udah siap banget tadi. Tadi
Keren tadi pas dibilang, oh SMA aku bakal ditunjuk nih. Wah, udah siap-siap tuh. Aku pikir kayak gitu. Bukan, Kak. Aku nggak tahu cara resign, Kak. Di Zoom. Unik ya permasalahannya ya. Oke. Waduh, sambil berpikir keras gitu ya. Oke, udah siap, Serafina? Belum ya? Oke, aku hitung-hitung 20 detik lagi nih. Oke, hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Serafina. Oh ya, Kak. Kayak yang kita bisa lihat, Kalimantan Timur itu berada di bagian timur dari Pulau Kalimantan. Dan kalau kita lihat dari sini tuh ukurannya tuh lebih besar daripada Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Tapi lebih kecil daripada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 1 menit belum itu, Kak? Oke, belum ya, belum 1 menit. Ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat Sera, udah berani ngecoba. Oke, aku mau tanya dong yang kuliah semester 2. Aku mau cari yang kuliah semester 2 nih. Oke, Kak Putra, mohon maaf sebelumnya mungkin aku cut terlebih dahulu ya untuk sesi prakteknya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini aja karena keterbatasan. Oke, Nggak apa-apa ya, Kak? udah ya. Oke, mungkin sekarang sesi tanya jawab ya. Oke, mungkin aku kembalikan dulu deh ke moderator. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk praktek public speaking ya istilahnya, nanti bisa dicoba di next mochi lagi ya dengan pemateri yang berbeda. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin aku mau dengar suaranya dari tim konten kreator nih. Mana suaranya? Mungkin bisa ramaikan kolom komentarnya. Mana nih tim Cece? Oke, bisa ramein kolom komentarnya ya. Tim HRD, mana tim HRD? SMA, Creative Design mana nih? Project Event, terus apa lagi ya? Content Writer? Oke, kemudian tim inti juga nih, mana suaranya? Project Director sama Vice Directornya. Oke teman-teman, sembari teman-teman meramaikan kolom komentar ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab buat 1-3 orang tercepat ya untuk bertanya terkait dengan public speaking kepada Kak Putra Pradeva. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangannya, raise hand, ataupun kalau misalkan ada kendala mikrofon bisa mengetikkan pertanyaannya melalui kolom komentar, nantinya akan saya bacakan. Langsung saja ini sudah ada Kak Adit ya, kepada Kak Aditya Naufal, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Acan ya. Jadi Kak Putra, jadi sebelumnya aku mau tanya nih. Jadi banyak sekali kalau sekarang ini untuk menjadi public speaker itu tips untuk cara berbicara, melatih public speaking itu udah banyak gitu ya. Tapi ada tips nggak Kak? Mungkin dari Kak Putra yang mungkin ya udah beberapa kali diundang gitu. Gimana sih Kak caranya ataupun gimana sih agar mendapatkan kepercayaan itu menjadi public speaker? Ataupun mungkin yang biasa bilang diundang gitu. Hal apa yang perlu dipersiapkan gitu? Karena public speaker itu tadi kan kita kan berbicara depan orang. Nah, otomatis itu membutuhkan kepercayaan, membutuhkan trust yang kuat seperti itu Kak. Itu gimana Kak? Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ini bagus banget nih pertanyaan Adit nih. Nah, teman-teman kenapa nggak ada yang menanya kayak gini tadi ya? Gimana sih Kak caranya biar bisa kayak diundang-undang itu? Bagus sih. Terima kasih Kak Aditya pertanyaannya. Oke, kalau dari aku sendiri yang pertama itu adalah mencari kesempatan atau melihat kesempatan atau memanfaatkan kesempatan. Di sedikit cerita berdasarkan pengalaman, pertama kali aku diundang itu adalah ketika aku menjadi pembicara di ini, memberikan motivasi terhadap atlet-atlet yang ingin bertanding di bagian e-sport. Nah, karena di sini aku juga di bidang e-sport ya. Nah, aku juga di bidang e-sport itu banyak sebagai public speaker, sebagai caster. Mungkin Kak Adi tahu nggak tuh tentang caster? Komentatornya ya, kalau nggak salah Kak. Ya, komentator. Aku sebagai caster dan nanti pun
di pertandingan provinsi aku ini aku diundang juga jadi caster, tapi insya Allah ya, karena aku fokus terhadap karir di real life dulu ya, kayak gitu. Nah, jadi kita tuh yang pertama adalah mencari kesempatan. Jika tidak ada mencari kesempatan tersebut, kita harus memanfaatkan kesempatan. Karena yang harus pertama kita ini adalah mencari. Kenapa tidak memanfaatkan terlebih dahulu? Karena kesempatan itu tidak bisa kita harapkan datang tiba-tiba. Kesempatan itu pasti harus kita cari terlebih dahulu. Ada isi apa sih ini? Ada ini apa sih? Bahkan aku dulu sempat berkepikiran, aku tuh pengen berbagi ilmu gitu loh. Pengen berbagi ilmu tentang apa yang udah aku punya ini tuh dengan nge-DM sekolah-sekolah gitu. Aku juga di Pramuka itu kan sebagai pelatih ya. Nah, aku juga di situ tuh kayak diisi sebagai grow up skill untuk OSIS-nya. Jadi di OSIS aku itu ada yang namanya grow up skill. Nah, itu aku diundang sebagai pembicara. Namun kemarin itu ada tabrakan dengan lomba pramuka, dan kewajibanku kan sebagai pelatih pramuka ataupun paskib di situ ya, di SMA aku dulu tuh. Nah, jadi aku nggak bisa ngisi itu gitu. Itu sangat disayangkan, padahal itu bisa nambah CV, kurikulum vitae gitu. Nah, jadi tips dari aku hanya 2 aja. Dan ini menurut aku susah ya dilakukan, yaitu adalah mencari kesempatan. Yang kedua itu adalah memanfaatkan kesempatan. Jangan sampai ditinggalkan 2 ini. Kalau misalnya kita mau berkembang. Oke, itu aja dari aku, Kak Adit. Mungkin ada feedback dari Kak Adit? Oke, terima kasih. Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, iya. Sama-sama, Kak Adit. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan untuk raise hand ya. Mungkin sampai 20.00 untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih kita kasih kesempatan nih. Teman-teman, mungkin aku mau ngasih, oke, mantap. Baru mau aku kasih motivasi untuk ya. Sebelum. Oke, lanjut kepada Kak Fitria Elan, dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Untuk Kak Adit, seberapa penting sih public speaking untuk Kak Adit sendiri dan untuk kehidupan Kak Adit? Seberapa pentingnya ya? Oke. Ini nanya ke Kak Adit atau ke aku nih? Sorry, Kak Putra maksudnya lupa. Untuk Kak Putra, sorry maaf. Ya, mungkin bisa diulang tadi pertanyaannya, soalnya aku gagal fokus nih. Aku kira emang nanyanya buat Kak Adit. Oke. Enggak, sorry, salah. Enggak, maksud saya seberapa penting sih public speaking buat Kak Putra itu sendiri? Udah itu aja sih. Terima kasih. Oke. Makasih atas pertanyaan ini, bagus juga nih pertanyaannya nih. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Fitria Elan. Aku panggil Fitri aja ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyain seberapa penting public speaking bagi aku, menurut aku penting. Karena di sini aku sedang menata karir itu di bagian administrasi di salah satu perusahaan sawit gitu ya. Jadi pastinya kan banyak berhubungan dengan orang-orang banyak gitu ya. Nah, di situ pun ada sedikit lucu juga sih. Sebenarnya di bagian admin itu kan lebih menonjol di bagian kayak Excel, Word gitu. Mungkin aku ke rekan aku ya yang udah lama bersama aku dalam membangun komunitas ini, Kak Acan, itu tanya aja dia kayak seberapa gapteknya aku gitu loh. Aku aja kadang nanya, ini rumus matematika ini gimana sih buatnya gitu. Ini kalau cara jumlah ini gimana sih cara cepatnya? Terus aku sangat-sangat lemah. Di bagian Word sama Excel tuh sangat-sangat lemah. Tapi kenapa aku bisa terima? Yang pertama kita tuh harus mengembangkan apa yang kita punya gitu. Public speaking aku bisa public speaking. Nah, ya udah, jadi ketika HRD ku tuh nanya, aku mencoba menjelaskan itu dengan secara singkat, padat, jelas. Semuanya terjawab dan semua poin-poin yang diinginkan oleh HRD itu terjawab. Nah, itu seberapa penting bagi aku. Tapi aku mencoba ngasih pandangan seberapa penting public speaking bagi orang-orang lain. Menurut aku itu sangat penting ya, karena komunikasi adalah salah satu cara kita interaksi dengan orang lain, dan kita juga sebagai makhluk sosial nggak mungkin dong kita gini. Mungkin kan, pasti kita harus ngomong kan, kita nggak mungkin pakai isyarat terus kan, kecuali orang yang mendapat kespesialan kayak gitu. Pasti orang yang mendapat kespesialan, yang kurang yang nggak bisa bicara, itu pasti dia mendapat sesuatu yang spesial menggunakan isyarat. Tapi kalau kita yang diberikan kelebihan bisa berbicara ini, alhamdulillah ya. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan kemampuan kita yang bisa berbicara ini dengan menjadi public speaker gitu, agar kita mempunyai suatu hal yang menonjol dari dalam diri kita sendiri. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Kak Fitri ada feedback? Oke, baik Kak, terima kasih.
Oke, satu lagi dong. Mohon maaf sebelum juga aku- ya tadi salah. Iya, nggak apa. Oke, wah, kenapa ini? Oke, Dikeroyok. udah. Ini hak moderator ya. Udah aku angkat tangan. Silakan siapa aja mau nanya. Yang pertama di layar aku ada Kak Sigit Prayuda. Kepada Kak Sigit langsung saja disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Acan. Oke Kak, aku izin bertanya. Bagaimana sih cara meminimalisir gitu antara ketidaksinkronan otak sama mulut saat bicara gitu? Kadang-kala kalau tidak sinkron kan suka salah kata atau salah ucap gitu. Kak. Gimana sih cara meminimalisir hal itu? Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Ini ya, Sarah harus memperhatikan ini ya. Tadi Sarah ini harus percaya diri Sarah yang pertama ya. Oke, terima kasih Sigit, bagus juga pertanyaannya. Bermanfaat juga buat teman-teman yang masih belum percaya diri juga ini ya. Oke, dalam hal meminimalisir hal tersebut, menurut aku yang pertama adalah kalian itu harus ini Sigit nyindir bukan sih? Wah, parah Sarah ini, marahin aja dia. Oke, mungkin aku jawab punya Sigit dulu ya. Jadi kayak gini, dalam hal menjadi public speaker, saya itu harus menjadi orang yang anti ataupun anti itu gitu. Misalnya gimana? Itu kita harus anti orang anti anti itu gitu, kayak kita tuh jangan sampai makan waktu itu kita menggunakan kalimat yang nggak perlu. Contoh cara memakan waktu aku tadi, aku mencoba berpikir dengan jawabanku dengan bilang pertanyaan ini bagus nih, nah ini bisa pokoknya kita improve aja di depannya, kasih waktu kita buat berpikir gitu, agar ataupun bisa juga dijadikan untuk menyinkronkan mulut kita itu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya tentang cara, practice make your perfect. Udah, itu mungkin bisa sangat menjawab ya. Practice make your perfect. Latihan. Ketika kita tidak mampu, nah ini kelemahan teman-teman. Kata tidak, malah teman-teman replace dengan belum. Gitu. Dengan berlatih, teman-teman akan mampu. Oke, itu aja sih jawaban dari aku, Kak Sigit. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada feedback sebelumnya? Enggak Kak, udah cukup. Oke, udah cukup ya. Mungkin aku sedikit tambahan ya buat Kak Sigit. Aku juga kadang kalau ngomong masih kurang sinkron antara mulut dan otak. Solusi yang aku pakai itu dengan membuat catatan kecil kayak gini. Jadi bisa lebih, lebih enak juga ngomongnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak atas tipsnya. Oke, mungkin karena sudah pukul 20.00 juga sudah ada 3 orang penanya untuk Kak Amel dan Kak siapa tadi yang bertanya yang raise hand, bisa menanya secara Nela ya, bisa bertanya secara personal kepada Kak Putra karena keterbatasan waktu kita untuk sesi mochi kali ini kita cukupkan. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi link presensi yang akan aku kirimkan setelah ini ya. Oke, mungkin sembari menunggu aku ngirim link presensi dari teman-teman, apakah ada yang bisa membantu untuk screenshot Zoom ini ya, bantu untuk dokumentasi. Mungkin dari tim kreatif desain dan video, apakah ada yang hadir? Mungkin aku sambil nunggu teman-teman screenshot juga, aku pengen nyampein sesuatu ya. Buat teman-teman, aku selaku founder dari Takebo Skill ini mau mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kita tidak banyak berinteraksi ataupun aku yang slow respon kayak gitu ya. Kalau misalnya benar-benar penting terkait masalah login IG ya, telepon aja teman-teman, nggak apa-apa telepon aja daripada teman-teman menunggu aku ngebalas gitu. Karena aku di sini posisinya juga lagi kerja dan juga kadang tuh diundang di suatu acara gitu loh teman-teman. Nah jadi kan ini juga mau persiapan ada lomba e-sport gitu ya. Aku kadang diundang rapat gitu. Nah yang undang aku rapat tuh kayak